warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Kelas 2 SD ITS Sabilul Huda. Taat, hebat, juara. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, dan subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial kita ada keberagaman usia di lingkungan. Secara umum, perbedaan usia ini dikelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama adalah usia 0 sampai 12 tahun yang disebut anak-anak. Kelompok kedua usia 13 sampai 17 tahun disebut kelompok remaja, dan ketiga usia di atas 18 tahun yang disebut kelompok dewasa. Dalam kehidupan sosial kita ada keberagaman jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dalam kehidupan sosial dikelompokkan menjadi 2. Kelompok yang pertama adalah kelompok laki-laki, persamaan katanya pria atau bisa disebut juga putra. Kelompok yang kedua adalah perempuan, persamaan katanya wanita atau putri. Coba sekarang kita ingat kembali teman-teman di kelas, siapa saja yang masuk dalam kelompok laki-laki, ada berapa orang ya di kelas kita? Boleh sambil ditulis nama-nama teman-teman laki-laki kita di kelas. Siapa juga teman perempuan kita di kelas? Ada siapa saja? Misalkan di kelas 2 Palestina, di kelas 2 Andalusia, di kelas 2 Cordoba. Boleh saling dituliskan ya nama kelompok siswa laki-lakinya dan nama perempuannya. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Contohnya, kalau kita bermain bola, bisa tidak kita bermain bola sendiri? Bisa sih, cuma nggak seru ya kalau bermain bola sendiri. Biasanya dalam permainan bola itu ada 11 orang dalam satu tim. Ada yang bertugas sebagai kiper, ada yang bertugas sebagai striker, ada yang bertugas sebagai gelandang. Nah, antara pemain dengan tugas-tugasnya itu saling bekerja sama. Tidak mungkin kan satu pemain hanya menjaga gawang, tapi tidak ada yang menyerang. Makanya itulah kehidupan sosial dalam permainan sepak bola. Ada juga misalkan kalau permainan anak perempuan bermain lompat tali, ada yang bertugas memegang talinya, ada yang loncatnya, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia ini akan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sosial kita. Informasi tentang kehidupan sosial ini dapat kita temukan dengan membaca cerita. Semakin banyak cerita yang kita baca, maka akan semakin banyak wawasan yang akan kita peroleh. Selain membaca cerita, kita juga bisa mendengarkan dongeng untuk mengetahui kehidupan sosial. Salah satu dongeng yang sering kita dengarkan adalah dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia atau disebut juga dengan fabel. Apa itu fabel? Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Contoh fabel ada di buku 2C halaman 92, kisah tentang semut dan merpati. Mungkin kalian pernah ada juga yang nonton ceritanya, pernah ada di TV, di sebuah film kartun ya, anak-anak menceritakan tentang semut dan merpati ini, di mana sang semut akan tenggelam, hanyut di aliran sungai
kemudian ditolong oleh merpati. Sehingga pada suatu saat sang merpati akan ditembak oleh pemburu di hutan. Si semut menolong merpati ini karena merasa dia pernah ditolong oleh merpati, sehingga dia merasa harus menolong merpati sebagai balas budi dari kebaikan merpati karena telah menolongnya. Seperti itu. Itu contoh fabel. Nah, dongeng ini adalah cerita rekaan atau hayalan. Jadi, sifatnya tidak nyata. Hanya saja dalam dongeng ini banyak pelajaran-pelajaran yang baik yang bisa kita contoh dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Masih yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Pada saat kita membaca buku cerita ataupun mendengarkan dongeng, pasti kita akan menemukan banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda tetapi memiliki kosakata yang sama, memiliki makna kosakata yang sama disebut dengan sinonim. Contoh dari sinonim ini adalah warga, sama maknanya dengan penduduk. Pemenang sama artinya dengan juara. Kolaborasi sama artinya dengan kerjasama. Tanah air sama artinya dengan tanah kelahiran. Oke, ini kita cukupkan pemaparan materi tentang tema 3, subtema 4. Semoga apa yang telah disampaikan mudah dimengerti dan mudah difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.